Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan sunnah Rasul salat tarawih berjamaah di Masjid Jabal Rahmah ini. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang Ashabul Uhdud, kemudian Ashabul Fil. Kita juga sudah membahas tentang Ashabus Sabti. Kemudian terakhir kita membahas Sahib Al-Jannataini. Maka pada malam hari ini kita akan mengkisahkan sebuah kisah yang mungkin sebagian antum sering mendengar, dan kisah ini diabadikan dalam sebuah surat yang paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, tentang Qissatul Baqarah, kisah tentang sapi betina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin, agar jangan sampai mengikuti tata cara umat sebelum kita. Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Kalaupun sekiranya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, maka kalian akan mengekor di belakangnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqah, bahwa umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok. Kemudian setelah itu diikuti orang-orang Nasrani, dan setelah itu diikuti oleh kaum muslimin. Didahulukan Yahudi sebelum Nasrani dan kaum muslimin menunjukkan tercelanya orang-orang Yahud, karena dia yang pertama membuat contoh yang tidak baik. Bahkan mereka lah orang-orang Yahudi yang menghancurkan Nasrani, begitu juga mereka orang-orang Yahudi yang menghancurkan kaum muslimin. Maka kisah yang akan saya kisahkan ikhwatu fiddin adalah kisah yang sangat agung, di mana faedahnya kita disuruh untuk tidak mengikuti tata cara mereka. Kisah ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal terjadi di zaman Bani Israel. Kalau disebut Israel artinya adalah keturunan Ya'qub, karena nama Nabi Ya'qub itu Israel. Maka seluruh keturunan Ya'qub disebut Bani Israel, dan Il itu artinya Allah. Israel itu artinya hamba Allah. Pokoknya kalau ada kalimat Il artinya Allah. Jibril, Mikail, Israfil, itu bahasa Ibrani. Ketika Ya'qub alaihi salatu wassalam hijrah dari Palestina menuju Mesir karena diundang oleh putranya
Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan membawa 11 saudaranya, maka dari 12 putra Ya'qub inilah turunlah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan dari keturunan 12 putra Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan kisah Bani Israel ini ikhwatu fiddin sangat menakjubkan. Bahkan kalau antum membaca tentang kisah Bani Israel, ajaib kisahnya. Dan Nabi SAW bersabda, hadithu am Bani Israel wala haraj. Ceritakan kepada yang lainnya tentang kisah Bani Israel, tidak mengapa. Artinya selama kisah ini tidak bertentangan dengan syariat kita ya. Kalau bertentangan dengan syariat kita maka tidak usah diceritakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang kaya raya, memiliki harta yang sangat banyak. Rajulun ghaniyun, seorang laki-laki yang sangat kaya. Sayangnya laki-laki ini akim, tidak memiliki ahli waris dari kekayaannya. Dan dia hanya memiliki putra daripada saudaranya, berarti keponakannya. Keponakan inilah yang kelak akan mewarisi seluruh warisan pamannya. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setelah keponakan ini mengetahui bahwa harta pamannya cukup banyak, dan dia menunggu bertahun-tahun, rupanya pamannya enggak mati-mati. Dia doa kepada Allah Azza wa Jalla agar cepat diwafatkan, enggak mati-mati. Akhirnya kemudian dia pun membuat makar. Dengan cara apa? Dengan cara membunuhnya tengah malam. Dan dalam Islam ikhwatu fiddin, orang yang membunuh ahli waris, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Karena orang yang membunuh ahli waris itu qad ista'jala qabla awanih, telah tergesa-gesa sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka dia diharamkan selama-lamanya. Akhirnya terjadi pembunuhan tengah malam. Untuk menghilangkan jejak anak muda ini, akhirnya dia membawa jasad pamannya dan dilempar di salah satu rumah Bani Israel. Maka keesokan harinya tersebar bahwa ada jasad di depan rumah Fulan ibn Fulan. Maka yang membunuh ini ikhwatu fiddin, untuk tidak curiga bahwa dia yang membunuhnya, maka dia merasa sedih. Kemudian membuat makar di tengah-tengah keluarganya dan menuduh bahwa rumah orang itulah yang telah membunuh pamannya. Akhirnya karena merasa dituduh membunuh sementara dia tidak membunuh, tidak terima. Maka keluarganya juga marah, kabilahnya juga marah gitu kan. Akhirnya terjadilah saling tuduh menuduh antara yang membunuh dan yang dituduh membunuh. Maka dua kabilah ini hampir berperang hanya karena masalah ini. Akhirnya orang-orang saleh di antara dua kabilah ini ikhwatu fiddin, mereka berdamai. Mereka mengatakan, buat apa kita bertengkar? Bukankah fina nabiyun, kita memiliki nabi. Kita bertanya kepada nabi kita, siapa yang membunuhnya, maka dia kelak yang akan mencari jalan keluar terbaiknya. Maka mereka datang kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dari sini jelas bahwa kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 67. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ketika kaumnya datang pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta agar mereka didamaikan dan meminta agar Musa berdoa kepada Allah agar Allah memperlihatkan siapa pembunuhnya.
Maka Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan sebuah perintah. Apa perintahnya? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Ikhwatu fiddin, seorang muslim ketika mendapatkan perintah, kata kuncinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun seorang mukmin wanita apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perintah, maka tidak boleh ada kebimbangan. Itu kata kunci seorang mukmin. Dan itulah sifat para sahabat Rasul. Tapi Bani Israel ini berbeda. Justru mereka mengatakan apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Musa, apakah engkau akan mengolok-olok kami? Ataukah engkau telah mengolok-olok perintah Allah? Apa hubungannya dengan kematian? Apa hubungannya menyembelih seekor unta betina dengan kematian seseorang? Apakah unta itu akan memberitahu siapa pembunuhnya? Atattakhiduna huzwa? Kamu mau mengejek kami wahai Musa? Faghadima Musa. Musa marah. Nabi Musa marah. Kenapa? Qillatul adab. Qillatul adab. Buruknya perangai orang-orang Bani Israel. Mereka yang minta kepada Musa agar Musa berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan perintahnya supaya mencarikan jalan keluarnya. Setelah datang perintah Allah, malah justru mereka mengatakan atattakhiduna huzwa. Musa marah. Maka Musa mengatakan, qala a'udzu billah. Kata Musa, lihat, Musa mengatakan apa? A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, kalau aku ini memerintahkan kepada kalian sebuah kejahilan. Ini perintah Allah. Tidak mungkin aku mengarang-arang sebuah perintah. Sehingga Allah mengatakan kepada Rasul, kalau sekiranya engkau wahai Muhammad takawwala 'ala Allah ba'dal aqawil, mengarang-arang sebuah karya yang bukan dari perintah Allah, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin, maka kami akan tarik tanganmu, kami akan sembelih urat nadimu. Allah ancam Rasul, tidak boleh takawal ala Allah, membuat kata-kata yang bukan datang dari Allah, apalagi seorang Nabi. Maka Musa mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, kalau ini perintahlah sebuah kejahilan. Akhirnya kemudian mereka pun ketika Musa marah, maka mereka pun mulai merendahkan suaranya. Qalu, mereka mengatakan, qalu du'u lana rabbak yubayyin lana mahi. Mereka mengatakan kepada Musa, ya sudah, wahai Musa, ud'u lana, sekarang berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Lihat bagaimana Bani Israel ini jelek perangainya ini. Mereka mengatakan apa? Ud'u lana rabbak, mohonlah untuk kami kepada Rabbmu, bukan Rabb kami. Seolah-olah apa ini Tuhannya Musa, bukan Tuhannya Bani Israel. Mestinya kalimatnya apa? Qalu du'u lana rabbana, mesti begitu. Ya Musa, mohonlah kepada Rabb kita, bukan Rabb kamu. Seolah-olah ini Tuhannya Musa dan bukan Tuhan Bani Israel. Ini persis seperti mereka mengatakan dalam surat Al-Maidah apa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Pergilah engkau wahai Musa bersama Rabbmu saja, berperanglah sana berdua, jangan ikut-ikut kami. Lihat. Ya. Bagaimana kurang ajarnya Bani Israel, ikhwan. Makanya wajar kalau Bani Israel itu mereka memusuhi para nabi. Bahkan mereka pernah membunuh 70 nabi sekaligus dalam satu waktu, dalam satu desa. Karena
nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel itu banyak sekali. Dan banyak pula di antara mereka yang dibunuhnya. Makanya Allah mengatakan yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka suka membunuh para nabi dengan tanpa ada dasar. Itulah orang-orang Yahudi, kawan. Licik mereka itu. Kemudian mereka mengatakan apa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala biqrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Di sini faedah kisah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan sebuah kisah kalau tidak ada pelajaran di dalamnya. Pelajarannya di sini. Sebenarnya kalau Bani Israel itu mereka sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ketika Allah memerintahkan agar mereka menyembelih seekor unta betina, tentu mereka tidak akan dipersulit untuk mencari unta. Kalau sekiranya mereka langsung menyembelih, maka mereka tidak akan memilah-milih unta. Mereka boleh menyembelih unta tua, unta muda, unta sakit, unta cacat, berbagai macam warna, terserah. Itu kalau mereka mau. Tapi mereka tanattul. Mereka terlalu banyak bicara. Terlalu banyak pertanyaan kepada para nabi. Sehingga mereka dipersulit. Tidak semua pertanyaan itu ikhwatu fiddin harus ditanyakan. Kalau tidak ada faedahnya bagi thalabul ilmi tidak perlu ditanyakan. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melontarkan sebuah pertanyaan yang kalau ditampakkan jawabannya nyesal kalian. Sebagaimana seorang sahabat dahulu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Bapaknya sudah meninggal. Dia bertanya soal bapaknya. Di mana bapakku wahai Rasul? Rasul tidak menjawab. Ya Rasulullah, aina abi? Dua kali dia mengatakan, di mana bapakku? Rasul tidak menjawab. Sampai ketiga Rasul marah dan mengatakan, inna abi wa abuka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Baru dia nyesal, tahu di neraka. Ya kan? Kemudian Rasul juga pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, innallaha iftarada alaikumul hajj fahujjuh. Ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji, hajilah kalian. Tiba-tiba qama sahabah. Ada seorang sahabat berdiri dan mengatakan, afi kulli amin ya Rasulullah. Wahai Rasul, apakah kami harus haji tiap tahun? Fasakata Rasul. Rasul diam. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasul? Fasakatan Nabi. Nabi pun diam. 3 kali, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun Rasul? Faghadibar Rasul. Rasul marah ini. Ya kan? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau aku katakan na'am? Kalian tidak akan sanggup mengerjakannya. Dharuni wa ma taraktum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratul masaili wa ikhtilaf ala anbiya'ihim. Kata Nabi SAW, sudahlah kerjakan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Karena celakanya umat sebelum kalian karena banyak tanya dan banyak menyelisihi nabinya. Lah Bani Israel ini seperti ini. Dia malah banyak tanya kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, mohonlah kepada Rabbmu jelaskan seperti apa untanya. Maka Musa mengatakan, carilah unta la farid. Farid itu artinya apa? Kalau saya katakan al-ardu al-farud, bumi itu luas, artinya kalau diarahkan kepada unta, maksudnya adalah unta yang luas perutnya karena terlalu banyak melahirkan anak. Ya. Kalau unta terlalu banyak mengeluarkan anak, melahirkan gitu, maka perutnya ngembang. Lah jangan cari unta yang seperti itu. Wala biqrun, begitu juga jangan cari unta yang nggak pernah melahirkan. Yang perawan, jangan cari unta yang perawan.
awanum baina dzalik, yang tengah-tengah saja. Kan sulit jadinya. Ya. Bagaimana kita tahu unta ini banyak melahirkan atau tidak? Akhirnya sulit. Ya kan? Faf'alu ma tu'marun, sudah kerjakan, cari. Sebenarnya kalau sampai di sini mereka masih bisa mencarinya, ikhwan. Ya. Tapi mereka tidak puas. Mereka masih mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Lihat, ya. Mereka mempersulit diri. Ya Musa, mohonlah kepada Rabbmu, tolong jelaskan lagi kepada kami apa warnanya. Tadi usianya, sekarang warnanya. Ya kan? Ini lebih sulit lagi nih. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka apa? Cari unta berwarna safra, berwarna kuning, yang tidak ada warna selain kuning. Kuning pekat, kuning tua. Tasurrun nadhirin, di mana warna itu kalau orang melihat langsung senang. Kan sulit. Mana ada unta warna kuning? Ya kan? Mau cari di mana unta warna kuning kecuali antum pilok dulu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini memberatkan diri namanya. Sudah enak nih yang pertama kan, cari yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, mungkin senang carinya. Akhirnya mereka merambat kepada soal warna. Setelah mereka mengetahui warnanya kuning pekat, di mana orang yang melihatnya senang, karena belum tentu ada warna kuning orang nggak suka, atau orang suka kan gitu. Ini semua orang senang kalau melihat unta itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rupanya tidak sampai di sini. Mereka masih kurang jelas. Qalu du'u lana rabb yubayyin lana. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Wahai Musa, mohonlah kembali kepada Tuhanmu untuk kami. Unta betinanya seperti apa? Kami belum jelas. Gak jelas gimana coba? Sudah dijelaskan umurnya, sudah dijelaskan warnanya, masih mengatakan tasyabaha alaina. Belum jelas juga bagi kami, wahai Musa. Tolong jelaskan lagi. Subhanallah. Qala innahu yaqul. Tapi di sini ikhwatu fillah masih ada kebaikan Bani Israel, karena dia masih mengucapkan insyaallah. Ya kan? Insyaallahu la muhtadun. Ya. Kalau kamu menjelaskan lebih rinci lagi wahai Musa, insyaallah, jika Allah berkehendak pasti Allah akan menuntun kami kepada unta itu. Ini masih baiknya Bani Israel. Ingat ikhwan, ini pelajaran. Antum jangan mengatakan besok saya akan kemari, besok saya akan bekerja, besok saya akan begini dan begitu tanpa mengucapkan insya Allah. Ini penting. Antum tahu kasusnya Ya'juj dan Ma'juj yang dipenjarakan oleh Raja Dzulqarnain. Nanti kita akan kisahkan Raja Dzulqarnain. Saya akan cuplik sedikit. Ya'juj Ma'juj adalah tanda-tanda kiamat besar yang kelak Allah akan keluarkan setelah Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di mana Ya'juj dan Ma'juj? Di sebuah tempat. Allahu alam di mana dia. Tapi yang jelas bahwa tempat mereka dibenteng oleh Raja Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah satu raja yang menguasai dunia. Di dunia ini hanya ada 4 raja yang menguasai dunia. Namrud, Dzulqarnain, Nabi Sulaiman, dan Bukhtun Nasr. Adapun raja-raja yang lain hanya sedikit saja kekuasaan. Fir'aun ya Mesir saja. Ya kan? Ataupun raja-raja yang lain. Ini enggak menguasai dunia. Salah satunya Dzulqarnain. Dialah yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Lah dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini setiap hari ingin keluar dari bentengnya dengan cara apa? Yahfirul hufrah, dengan cara melobangi. Ya. Jadi mereka melobangi lubang tersebut di pagi hari. Setelah terbenam matahari, kemudian mereka tidur. Maka besok mereka melobangi lagi.
Tapi setiap mereka melobangi lubang tersebut, kemudian sudah hampir keluar dari benteng tersebut, matahari sudah terbenam, maka mereka istirahat. Besoknya lubang itu kembali tertutup. Kenapa? Karena ketika mereka hendak pergi, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Tapi di akhir zaman, ketika mereka akan keluar, maka sebagian Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, narji'u ghadan nahfiru insya Allah. Kita akan kembali besok, melubangi kembali jika Allah berkehendak. Mudah-mudahan Allah melepaskan kami dari benteng ini. Maka akhirnya benteng Ya'juj dan Ma'juj pun pecah dan menjadi tanda kiamat besar. Insya Allah ini penting, ikhwan. Ma'asyiral muslimin rahimani, tapi jangan dibuat-buat main-mainnya. Ada orang memang gak niat datang besok ya, insya Allah. Ya insya Allah, nggak niat datang kan gitu memang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjut kisah ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala innahu yaqul, dia berkata, Allah berfirman, innaha baqaratun la dhalul tuthirul arda wa la taskir hatha musallamatul la syiyata fiha. Ini sifat yang ketiga. Oke. Kamu cari unta yang tidak pernah dibajak, tidak pernah membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Karena di zaman itu unta, di zaman Bani Israel, di zaman itu unta digunakan untuk dua perkara. Pertama, membajak sawah. Jadi sawahnya itu ma'ruf lah, kalau kita punya sawah kan dibajak sama sapi, sama kerbau gitu kan. Atau mengambil air dari sumur. Jadi pakai sanyo manual. Ya. Jadi tambangnya itu diikatkan di unta. Nah, jadi kalau untanya mendekat sumur, timbanya turun gitu kan. Kemudian kalau untanya pergi, timbanya naik. Itu namanya sanyo manual. Ya kan? Jadi untanya itu tidak untuk membajak sawah, tidak juga untuk mengairi air. Wala taskil harth, mengairi ladang. Ya kan? Musallamatun, yang sehat, tidak cacat, tidak pincang. Subhanallah, makin sulit. Tidak sakit, tidak cacat, tidak pincang, yang sehat, yang selamat daripada uyub, daripada penyakit dan aib. Ya kan? Kemudian baru mereka mengatakan, al-an, qalul an, ji'ta bil haq. Ha, sekarang jelas. Lihat, sekarang jelas katanya. Ya, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya, hampir-hampir mereka tidak sanggup menyembelihnya. Bukan tidak ada untanya, mereka sudah dapat nih untanya nih, tapi mereka tidak sanggup menyembelihnya. Mereka sudah dapat untanya. Allah takdirkan mereka dapat untanya, tapi mereka tidak, hampir-hampir tidak sanggup menyembelihnya. Kenapa? Ada satu kisah. Kita kisah dulu, baru kita kembali. Di zaman itu ada orang tua yang sangat saleh. Bapaknya saleh, ibunya salehah. Tentu anaknya juga saleh. Karena biasanya buah mangga tidak jauh dari pohonnya. Walaupun ada yang jauh mungkin hanyut sowokan gitu kan. Tapi yang jelas bahwa kalau orang tuanya saleh dan salehah, anaknya juga saleh dan salehah. Suatu ketika orang tuanya meninggal dunia. Tentu kisah ini kisah Bani Israel, ikhwatu fiddin. Rasul mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kita kisahkan tentang Bani Israel, masih sekitar Bani Israel. Ketika ayahnya meninggal, ayahnya ini punya warisan ajlan atau bakaratan, sapi betina yang masih kecil. Yang ketika anaknya masih kecil, karena sapinya takut menyakiti anaknya, maka sapinya kemudian diletakkan di sebuah kebun, kemudian dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapi itu dibiarkan begitu saja. Ya. Akhirnya ketika ayahnya meninggal, ibunya ngomong sama anaknya, nak, ayahmu punya harta waris. Dia seekor unta kecil, mungkin sekarang sudah besar. Dia berada di kebun ini dan itu, carilah untamu di sana, bawa kemari. Ya.
Maka dicarinya oleh anak yang saleh ini, karena itu harta warisan bapaknya, maka dapatlah unta itu. Dan unta itu persis seperti yang disifatkan Bani Israel tadi. Ya kan? Sesampainya unta ini didapati, dibawa pulang, kemudian anaknya mengatakan kepada ibunya, bagaimana kalau unta ini saya jual ke pasar? Kata ibunya, nggak apa-apa, jual saja, itu kan hak kamu. Maka berangkatlah anak yang saleh ini ke pasar. Di tengah jalan ada seorang malaikat yang menjelma manusia menghadang perjalanannya. Ibunya mengatakan sebelum berangkat kepada anak ini, nak, kalau engkau sampai ke pasar, la tabi aktsar min samaniya dananir. Kalau kamu sampai di pasar, jangan kau jual lebih daripada 8 dinar. Jangan lebih. Nggak boleh lebih. 8 dinar saja. Jangan. Namanya anak polos, ditawar sama malaikat yang menjelma manusia sebagai pembeli. Kata malaikat ini, hendak kemana wahai anak muda? Dia mengatakan, saya hendak menjual sapi ini. Kata malaikat ini, bagaimana kalau sapi itu kau jual kepadaku? Saya akan beli 10 dinar. Kata anak itu, nggak boleh. Ibuku nyuruh 8 dinar saja. Ya kan? Kata malaikat itu, nggak apa-apa 10 dinar, yang 2 dinar engkau ambil, yang 8 dinar kau kasihkan sama ibumu, tapi jangan bilang-bilang. Ya kan? Lihat bagaimana malaikat ini menguji anak muda ini, suruh durhaka kepada orang tuanya. Ya. Tapi anak muda ini anak muda yang saleh. Didikan orang tua yang saleh, tidak mungkin dia durhaka kepada orang tuanya. Katanya anak muda ini, tunggu dulu, saya akan pulang dulu, saya akan tanya kepada orang tuaku, boleh nggak dijual 10 dinar? Ya. Akhirnya dia pulang, ngomong sama ibunya, katanya nggak apa-apa, 10 dinar kan banyak, kasih saja, tapi jangan lebih dari 10 dinar. Ya kan? Maka dia datang lagi, ketemu lagi dengan malaikat yang penjual yang lain, pembeli yang lain, dengan mengatakan, bagaimana kalau kau jual untamu kepada saya 12 dinar? Makin bingung dia. Ya kan? Dia mengatakan, tidak, ibuku bilang 10 dinar dan tidak boleh lebih daripada 10 dinar. Nggak apa-apa, nggak usah bilang-bilang sama ibumu. Ya kan? Kasihkan yang 10 dinar ibumu, ambil 2 dinar untukmu. Kalau antum senang kali kan gitu kan. Ini karena anak ini saleh, berbakti sama orang tuanya, nggak ngasih. Balik lagi ke ibunya. Ibunya sudah curiga, jangan-jangan ini adalah ikhtibar minallah. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka kata ibunya, nak, kalau nanti ketemu orang lagi dan menawar untamu, katakan kepada dia yang membeli untamu, berapa maumu? Kalau dia mengatakan sekian, sudah kasihkan. Akhirnya ikhwatu fiddin, berangkatlah anak ini, bertemu dengan malaikat lain. Kemudian mengatakan, hendak dijual berapa? Terserah, maumu berapa? Lihat, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian malaikat ini mengatakan, sudah gini saja, sapi ini akan ada yang membeli, dan jangan kau jual kepada yang akan membeli sapimu kecuali dengan emas yang beratnya sama dengan sapimu. Bayangkan, jangan kau jual sapimu kecuali dengan emas yang beratnya sama dengan sapimu. Akhirnya anak muda ini bingung gitu kan. Dan pasti akan ada yang membelinya, karena dia sudah terekam tuh, akan ada yang membelinya. Ya kan? Berangkatlah dia ke pasar, rupanya sampai di pasar heboh. Kenapa? Karena selama ini yang dicari-cari oleh Bani Israel, kesana kemari nggak ketemu, rupanya ada sapinya. Wah, senang kan? Mereka sudah susah cari sapi betina yang mereka inginkan sesuai dengan perintah Allah atas lisan Musa, ternyata ada di bawah anak muda yang yatim ini. Tapi mereka kecewa, kenapa? Karena tidak bisa membelinya. Karena harus membeli dengan emas seberat sapi itu. Nggak beli, gimana? Uang dari mana? Akhirnya mereka pun berunding dua kali, daripada perang, akhirnya mereka mengeluarkan seluruh kekayaan mereka, ikhwatu fiddin, dan digabungkan jadi satu. Kemudian ditimbang, setelah emasnya sama dengan berat sapinya, baru kemudian ditukar dengan sapi itu. Bayangkan, kaya mendadak ini kan.
Ya, jual sapi dengan emas seberat sapi kan kaya mendadak namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma kadu yaf'alun. Mereka sudah dapat sapinya, tapi hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelihnya karena mahalnya harganya ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah sapi ini dibelinya, singkat cerita, maka dibawalah kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa idh qataltum nafsan. Allah mengatakan, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu menuduh tentang pembunuhannya, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami firmankan, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mau berfikir. Ketika sapi itu sudah dapat, dengan susah payah mereka dapati, maka sapi itu dibawa ke hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disinilah mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah perlihatkan mukjizatnya. Tapi Bani Israil ikhwatu fiddin, sudah banyak Allah perlihatkan mukjizat kepada mereka, tetap saja mereka memang seperti itu, tidak berubah. A'angdzartahum am lang tunzirhum la yu'min. Kau beri peringatan atau tidak, sama saja enggak beriman. Bagaimana tidak ikhwatu fiddin, mereka dulu budaknya kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, diselamatkan oleh Musa dari perbudakan, dibawa dari Mesir ke Palestina. Dalam perjalanan mereka diserang oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan dari ketenggelaman. Sampai di Palestina ikhwatu fiddin, mereka minta makanan, tapi makanan ini bukan datang dari bumi, tapi turun dari langit. Ma'idatan minas sama, bayangkan. Minta makan, tapi makanan ini bukan dari bumi, Allah turunkan dari langit. Bayangkan. Minta, akhirnya turun betul dari langit makanan itu. Ma'idatan minas sama, makanya ada surat Al-Ma'idah namanya. Ma'asyiral muslimin, dan tanda-tanda banyak kepada Bani Israel, tetap saja mereka kufur. Salah satu tanda-tandanya di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar sapi betina itu disembelih, kemudian bagian tubuhnya dipukulkan kepada orang mati kaya itu. Pukulkan. Akhirnya dia terbangun, kemudian ditanya, mayyaqtuluk, siapa yang membunuhmu? Maka tiba-tiba orang mati yang hidup ini mengatakan, fulan, ibnu fulan. Kemudian mati lagi. Jadi matinya, hidupnya sebentar saja. Ya. Jadi hidup sebentar, ngasih tahu siapa pembunuhnya, mati lagi, gitu kan. Sebenarnya ikhwatu fiddin, ini tanda-tanda kekuasaan. Orang mati bisa hidup kan luar biasa. Tidak ada orang yang bisa melakukan kecuali Allah atas mukjizat para nabi. Ya. Akhirnya kemudian keponakannya sudah ketakutan di situ ikhwatu fiddin. Akhirnya semua orang tahu. Disinilah firman Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan sekarang tersingkap. Nih siapa tahu pembunuhnya, rupanya dia pembunuhnya, keponakannya sendiri yang membunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi di zaman sekarang juga canggih ikhwannya. Ada pembunuhan itu sebentar saja ketemu pembunuhnya. Ya. Tapi bukan mukjizat tentunya. Tapi ini lebih hebat lagi, karena apa? Yang dibunuh bisa bicara siapa pembunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka pun marah kepada keponakannya tadi, kemudian dikisos, dieksekusi mati. Tapi setelah kejadian itu ikhwatu fiddin, bukan mereka kemudian sadar, makin beriman kepada syariat Musa alaihi salatu wassalam, justru semakin keras hati mereka. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah
wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, padahal lebih keras daripada itu. Padahal dari bebatuan itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Itulah Bani Israel. Mereka semakin keras. Diberikan tanda kekuasaan makin keras. Dan di zaman sekarang juga sama. Ada orang yang dinasihati bukan sadar gitu kan. Bukannya taubat, tapi nasihat itu masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan justru malah mengolok-olok orang yang menasihatinya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam ikhwatu fiddin. Masih banyak kasus Al-Quran. Insyaallah kita akan terus bersambung tentang kisah-kisah Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.